10 tahun yang lalu, ketika kamu kenal sama orang, saat kamu di posisi sebagai seorang marketing, begitu kamu menawarkan produk tersebut, apalagi membawa jenis barang produknya di depan mata dia sendiri, mungkin orang tersebut langsung percaya dan tertarik untuk membeli. Di zaman sekarang beda. Ketika kamu berada di suatu tempat, tiba-tiba kamu ketemu orang, langsung kamu tembak untuk menawarkan produk tersebut. Orang tersebut bisa berpikir 100 kali. Apalagi jika produk yang kamu jual terkadang membuat orang itu justru berpikir balik, melihat kondisi kamu, melihat kamu sebagai penjual, kenapa justru tidak membeli produk tersebut. Oke, ini penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Cara Hidup. Nah, jadi begini teman-teman, belakangan ini saya sering dikontak sama beberapa marketing, yaitu yang menjual sebuah produk yang menjanjikan masa depan, yang menjanjikan kekayaan melimpah kepada kita, dengan mengikuti investasi berupa trading, berupa produk barang-barang yang sifatnya regulasi atau apalah, intinya seperti itu. Saya juga kurang paham dengan dunia itu. Entah dari mana nomor HP saya mereka dapat, tiba-tiba ngajak ketemu, ngajak janjian, pengen menjelaskan tentang yang bisnis lah apa segala macam gitu kan. Akhirnya pernah saya ikuti, saya terima mereka untuk hadir, untuk datang, untuk menjelaskan kepada saya produk tersebut, karena dia menjanjikan ini investasi peluang yang menjanjikan. Ini investasi yang sangat bisa membuat kita punya masa depan, sehingga kita ini bisa punya aset dan bla 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 lah. Nah, ketika beliau datang dengan leadernya, ketika pada saat waktu itu dia langsung menembak bahwa begini begini, dengan ibaratnya menjanjikan sebuah kekayaan, kita bisa sukses karena kita ini salah satu investor begini dengan nominal yang besar. Jadi akhirnya saya timbul curiga, timbul rasa takut, apalagi di masa pandemi ini, di masa kita mau mulai bangkit, ekonomi kita juga mulai kemarin kacau, ditambah sekarang BBM naik. Tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, tentunya kita semakin waspada, semakin timbul kecurigaan atau keraguan-raguan, ya. Nah, tapi dibalik dari itu, setelah mereka menjelaskan tentang peluang investasi, peluang jangka panjangnya seperti ini seperti itu, dengan nominal yang lumayan besar, sehingga akhirnya mereka menurunkan nominal tersebut supaya saya tertarik untuk ikut investasi, dengan memberikan gambaran, memprospek saya bahwa bakalan seperti ini, saya bakalan memiliki aset, bakalan memiliki uang, bakalan memiliki apalah, pokoknya intinya seperti itulah. Jadi mereka to the point seperti itu udah membuat kita ini takutnya itu tadi. Nah, dari situ saya berpikir, kenapa kok sales ini seperti ini, apalagi yang dijualnya ini adalah produk yang boleh dibilang soal keuangan. Ya tahulah namanya kita bisnis keuangan atau yang sifatnya hutang piutang atau keuangan, itu kan terkadang larinya ke perdata kan kalau saatnya terjadi masalah. Nah, maka tadi itu setelah mereka panjang lebar menjelaskan, saya hanya bilang seperti ini, Mas, saya bilang, Mas nih kan di tempat ini, saya bilang kan, di tempat perusahaan ini Mas bekerja kah? Iya Bang, saya bekerja. Nah, tujuan Mas bekerja apa? Mencari uang. Ya, saya mencari uang, meniti karir, katanya kan. Terus mencari ya masa depan lah Bang, katanya kan. Nah,
Sekarang kalau misalnya Mas yakin dengan produk ini bisa membawa masa depan Mas untuk jauh lebih baik daripada Mas bekerja, kenapa Mas tidak yang investasi? Oh, saya ada bang, dia bilang, saya ada investasi. Di mana? Di sini. Iya. Kalau misalnya Mas sudah investasi kayak gini, ngapain Mas cari-cari konsumen lagi? Saya bilang. Kenapain Mas harus ngelobi saya untuk mendapatkan? Oh, saya pengen mengajak abang supaya sukses sama-sama, dia bilang. Waduh, Mas belum kenal saya belum kenal Mas. Mas tahu dari mana kalau saya belum sukses? Saya bilang. Lebih baik Mas ajakin teman Mas yang lain yang udah Mas kenal, teman sekolah, kan banyak yang nganggur, saya bilang. Tetangga Mas, keluarga Mas, atau istri Mas, atau mantan Mas pun boleh, saya bilang kan. Ketimbang Mas jauh-jauh ngubungin saya, kita belum kenalan, belum pernah ketemu, tiba-tiba Mas nawarkan investasi, bermain trading dengan ibaratnya kayak ini udah pasti begini begitu, sedangkan Mas sendiri tidak sejauh itu mainnya, saya bilang. Akhirnya dia terdiam. Nah, logikanya teman-teman, ketika kita bekerja di salah satu perusahaan tersebut, memang tidak salah. Teman-teman tidak ada salahnya untuk belajar bekerja sebagai seorang sales yang menawarkan investasi tersebut. Tapi ingat, zaman sekarang beda. Orang udah banyak lebih pintar, terus orang tuh lebih banyak mendapat pengalaman-pengalaman dari orang yang WA, yang SMS, yang nelpon, yang indikasinya mau nipu. Sama persis kayak yang teman-teman lakukan. Maka dari itu, ubahlah cara kalian untuk menawarkan produk tersebut tidak dengan langsung to the point, tidak langsung dengan merayu seolah-olah nih kayak apa ya. Kadang ada juga cewek yang ngubungin saya, pokok genit lah. Nah, jadi apa ya, logikanya kan gini, kalau seandainya memang itu menjamin masa depan, kenapa kamu harus kerja lagi di tempat itu? Kenapa enggak kamu? Nah, sedangkan dia menawarkan saya dari sekian puluh juta turun menjadi sekian juta aja. Nah, kalaupun misalkan sekian juta, andai kata kamu yang bekerja di tempat tersebut belum punya modal, nah gaji pertama kamu itulah kamu modalkan. Atau kamu misalnya merasa itu jaminannya pasti kamu bisa kaya dengan ikut investasi, kenapa enggak kamu pinjam dulu uang orang lain kalau memang pasti kaya? Nah, ketika udah itu, atau tidak, setidaknya kamu sesama karyawan yang ada di perusahaan tersebut topa-topa, kumpulin uang 500 ribuan seorang dengan jumlah berapa orang, terus investasi. Ada satu orang yang fokus dengan investasinya. Kamu sebagai orang dalamnya perusahaan tersebut justru lebih banyak dapat yang namanya sinyal trading, yang namanya apa dia bilangnya, sinyal trading, terus akurasi yang namanya bakalan harga naik, harga turun dari perusahaanmu sendiri, kan udah pasti kamu lebih pertama dapat bocorannya nanti. Lebih cepat loh kamu kaya, lebih cepat kamu tidak lagi bekerja di tempat itu. Nah, logikanya kenapa enggak kalian dulu yang melakukannya tersebut? Nah, akhirnya kemarin mereka itu saya ajarkan. Gini deh, saya bilang, dulu saya bekerja di sebuah dealer motor. Waktu saya mau menawarkan produk sepeda motor ini ke konsumen, saya mau nggak mau harus beli produk ini supaya konsumen itu yakin bahwa produk yang saya jual, bahwa ini memang punya kualitas dan saya makainya. Walaupun hanya sekitar 10% keyakinan orang melihat kita memakai produk yang kita jual. Nah, seandainya kalau kamu menjual produk, apalagi produk yang sifatnya investasi, uang, ibaratnya sekarang ini kan hidup kita ini kan tujuannya cari uang. Barang yang udah kita tuju, barang yang udah kita dapat, terus mau kita jadikan suatu yang sifatnya untuk menguntungkan suatu perusahaan atau apa, orang pasti mikir 2-3 kali, men. Nah, makanya hati-hati teman-teman yang bekerja di bidang marketing tersebut, harus pintar, harus pandai-pandai, jangan terlalu gopoh dan jangan terlalu cepat untuk mendapatkan deal. Tapi lakukanlah pendekatan, lakukanlah hubungan, lakukanlah dengan ibaratnya seperti kayak memperdalam ilmu tentang marketingnya, tentang produknya, baru kalian tawarkan ke orang. Kalau kalian sendiri belum paham, bagaimana kalian mau menjelaskan ke orang? Apalagi itu uang. Uang mereka kalian ambil, kalian investasikan.
Sedangkan dia bagi mereka ngelihat kalian sendiri ndak ada main, ndak ada investasi, ndak ada ikut trading. Kalian sendiri pun ndak paham dengan yang market buy, market sell, dengan spread. Apa itu spread? Itu spread adalah suatu selisih harga yang dilakukan oleh broker kepada si nasabahnya. Itu keuntungan perusahaan dari itu. Misalkan di Amerika harga produk itu 1 juta. Mungkin si broker itu menaruh harganya 1.100.000. Nah, 100.000-nya itu buat kalian, buat gaji kalian, buat biaya operasional perusahaan. Nah, makanya kalau misalnya memang pengen belajar, silakan belajar. Tapi yang penting kalian jangan membuang waktu melakukan suatu pekerjaan. Yang namanya pimpinan kalian, leader atau apapun, dia pengennya segera-segera nih dapat konsumen. Tapi lihat dulu, kalau kalian menjual keripik, menjual kue apam, ya mungkin leader kalian begitu kalian dibawanya ke lapangan bisa langsung laku. Nah, itu mungkin lebih gampang. Tapi kalau ini produk, ini prosesnya panjang, men. Kalian harus melakukan suatu kayak interaksi yang membuat konsumen itu care, dekat, percaya, dan bisa membuat konsumen itu lebih lagi sebagai bukan konsumen. Karena ingat ya, itu adalah uang. Produk yang kalian jual adalah uang yang mana sekarang orang cari. Nah, dan ingat, masyarakat sekarang sudah sering dihubungin oleh para penipu, oleh para kayak ya yang biasa kamu mungkin juga dapat lah, selamat Anda apa segala macam, menawarkan apa segala macam. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai ketika kamu to the point, tidak ada prosesnya, tiba-tiba ngubungin orang, nawarkan orang, akhirnya takut dianggapnya ya kamu ada apa gitu kan. Kayak saya lah awalnya juga seperti itu. Ada apa nih cewek ini, ada apa nih abang ini, tiba-tiba ngubungin, ngajak ketemu, mau menawarkan bisnis lah apa segala macam. Saya bingung, tahu-tahu bisnisnya saya disuruh bayar uang supaya nanti sini dapat masa depan. Ternyata dia tidak menjanjikan saya untuk selalu profit. Ada dia bilang sewaktu-waktu juga kalau pasarnya turun bang, risikonya kita akan mengalami kerugian. Tapi katanya ini titik terendahnya pasti hanya sampai segini, dan sekarang harganya segini, paling abang ruginya sekian juta. Nah, dia belum pernah mengalami masanya saya waktu main saham di tahun 2008 jadi teman-teman, tidak ada salahnya kalau seandainya kalian bekerja di bidang itu, tapi marketingnya, cara menawarkannya tolong kalian ubah kalau kalian pengen mendapatkan konsumen. Tapi kalau kalian hanya sekedar bermimpi mau mendapatkan konsumen dengan cara jadul seperti itu, tidak bakalan dapat. Walaupun kalian beranggapan itu bukan rezeki, ya rezeki itu juga datangnya kan melalui proses. Kalau prosesnya salah, kalau prosesnya tidak ada, tidak bakalan datang rezeki itu. Apalagi ini sensitif ya, barang ini sensitif uang. Kalian jual sebuah produk yang harga 50.000 aja, kalau kalian tidak tahu prosesnya, kalau kalian salah melakukan prosesnya, tidak akan laku. Ya, korek api ini seharga 2.000, kalau kalian jualnya dengan salah prosesnya, tidak akan laku, yakin saya. Oke, mohon maaf kalau seandainya menyinggung, mohon maaf kalau seandainya ini membuat teman-teman yang bergerak di marketing itu merasa kecewa atau merasa apa. Intinya tujuan saya adalah memberikan suatu motivasi, memberikan suatu cara sesuai dengan apa yang saya alami. Saya bukan memfitnah, saya bukan mengada-ngada, tapi apa yang saya alami itu memang terjadi, dan orang-orangnya saya pun tahu, moga aja orang-orangnya nonton. Oke, mohon maaf ya kalau seandainya menyinggung, tapi ini nyata, ini memang benar-benar terjadi. Dan teman-teman kalau memang mau sukses di dunia marketing, terutama di marketing seperti itu, lakukanlah dengan yang tepat dan banyak-banyak menganalisa lingkungan, kondisi masyarakat seperti apa. Terus ilmunya perbanyak lagi dengan cara ya itu tadi, silaturahmi dan pendekatan. Oke, akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.